Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana al-ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Para saudara jamaah, alhamdulillah ya, dengan tidak terasa, menurut saya tidak terasa saudara, karena istirahat habis asar 2 hari, jadi nggak terasa. Dengan tidak terasa kita sudah, ini malam yang kedua kita mulai Sabtu pagi jam 8, alhamdulillah semuanya lengkap jamaah di sini. Sampai malam ini hujan lebat semuanya masih datang. Saya syukuri, jazakumullahu khairan. Muka-muka Allah paling barokah. Ini malam sudah malam yang kedua dan insyaallah yang terakhir, tapi bukan yang paling akhir. Ngaten nggih? Syukur pada Allah betul-betul saja kita diberi kekuatan, kesehatan, kewarasan, ya toh, tetap konsisten, bisa ngaji, bisa dengerin nasihat, nambah ilmu. Saya sendiri pun nasihat ini menambah ilmu, karena ya harus deres, jawab pertanyaan, ya toh, harus doa macam-macam lah. Saya syukuri betul-betul, ya toh, acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan syukur semua panitia, jazakumullahu khairan atas kerja kerasnya, ya toh, sehingga jamaah bisa mengaji dengan lancar. Dan pada Bapak Imam Muhajirin dan seluruh pengurus yang ada di Gading ini, baik Ansor maupun Muhajir, ya toh, atas kerjasamanya disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Dan kepada para perantara agama, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas amal solehnya, ya, betul-betul ngurusi kita, berjuang untuk bisa membawa kebenaran kepada kita, bisa kita rasakan sampai sekarang. Sekali lagi saya syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan atas kesabarannya para jamaah semua, tamu-tamu yang datang dari jauh-jauh, ya, datang ke sini, yang keduman pasugatan atau tidak, ya mohon dimaafkan, saya syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ini ternyata Gading ini tamunya banyak saudara. Ini berarti kalau tamu banyak, ya rezekinya orang Gading ini banyak saudara jamaah. Dan ya kita syukuri, jazakumullahu khairan. Saudara jamaah, dalam 2 hari ini kita sudah melalui beberapa perjalanan. Dilihat ya, tulisannya dilihat. Ini kalau bisa di rumah diteres ya, di rumah diteres. Jangan hanya dicatat terus ditutup, dicatat ditutup. Apalagi punya rekaman nggak didengerin. Kemampuan kita manusia itu dengerin nasihat atau memahami sesuatu itu 10 menit sampai 15 menit. Yang lain-lain itu masuk tapi maksa-maksain saudara. Ya banyak kita yang kelewatan, yang nggak ngerti, yang kalau nasihat dengerin berkali-kali insya Allah lebih baik. Kemudian catatan jamaah ya, kita 2 hari ini sudah mengkaji. Yang pertama kita bicara tentang apa saudara jamaah? Sholat. Apa mungkin kurang penekanan ya? Saya masih melihat anak-anak di sini habis maghrib nggak ada acara apa-apa saudara, yang nggak sholat sunnah
ngobrol ya nggak deres saudara. Ini apa ya, mungkin sudah kecapean ngaji, apa kecapean ngantri makan, apa kecapean ngantri toilet saudara. Ya kalau nggak ada acara apa-apa saudara jamaah, nggak ada acara nasihat, habis sholat maghrib silahkan apa, sholat sunnah. Bab di hari kiamat nanti orang tuh yang dihisap sholatnya, kita udah tahu itu, tapi praktek kita gimana? Orang bisa mengandalkan sholat saja, terus hanya diandalkan sholat wajib saja, nggak cukup saudara, nggak cukup, harus ada apa? Sholat sunnah, harus ada sholat sunnah. Datang ke masjid sholat sunnah, setelah sholat wajib sholat sunnah, berdoa ya sholat sunnah, malam sholat sunnah, pagi sholat sunnah. Diusahakan banyak sholat sunnah, terutama ibu-ibu. Okay? Kalau ibu-ibu dengar apa enggak ini? Banyaklah sholat sunnah. Karena apa? Ibu-ibu sholatnya kurang, meskipun dimaafkan oleh Allah, tapi itu kurang ya. Kalau laki-laki sholat setahun kurang lebih 6.200 rakaat setahun kalau sholat wajib dok. Kalau ibu-ibu ini dikurangin saudara, dikurangin, ada yang 5 hari, ada yang seminggu, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari, ada yang 10 hari ya. Nah, itu berarti kalau sebulan 10 hari berarti kurangnya 120 hari saudara. 120 hari 120 hari kali 17 rakaat saudara jemaah, banyak itu, banyak sekali. Satu bulan jadi 17 kali 30 itu 510. Jadi kalau satu bulan berarti nggak sholat, kalau 10 hari haidnya nggak sholat 1530 rakaat. Ya mungkin hitung-hitungan ini ngapain kita hitung, tapi saudara jemaah, hasibu anfusakum qabla antuhasabu, hitung dirimu sebelum kamu dihitung, menyesal nanti kalau dihitung. Seterusnya saudara jemaah, ini jadi nasihat supaya jangan hanya didengar ya, dipraktekin. Setelah kita belajar tentang sholat yang khusyuk, yang tertib, jangan dahului imam. Saya sholat di sini itu apa enggak masuk, apa enggak paham, apa enggak ngerti ya. Imam bilang Allah itu sudah bilang Allah, berutuk. Well, tunggu saudara jamaah, mau ngapain sih kita ini? Barengi imam dulu, mau ngapain? Mau kemana? Jadi biarin imam Allahu Akbar, baru kita bergerak bagaimana? Allahu Akbar. Jangan kamu condongkan badanmu ya toh sebelum imam sempurna gerakannya, sebelum imam sempurna apa gerakannya. Itu diingat-ingat betul saudara jamaah. Kita nggak mau kemana-mana saudara, jangan keburu-buru. Imam sujud misalnya, wah saya terlalu lama sujud, sampai itu sujudnya masih sedikit sekali saudara. Kita ini sujudnya sedikit, kita pengen masuk surga tanpa hisab. A'inuni bikafratis sujud. Kamu pengen masuk surga tanpa dihisab, tolonglah saya, Nabi bilang. Kan Nabi doakan saya masuk surga tanpa dihisab. A'inuni bikafratis sujud. A'inuni bikafratis sujud. Tolonglah saya dengan memperbanyak apa? Sujud. Saudara, kenapa juga ya di jamaah ini jarang sekali saya melihat orang itu banyak sujud. Sujud itu nggak hanya sholat, kita habis sholat terus sujud kepada Allah, nggak apa-apa. Sujud di dalam sholat, sujud di luar sholat itu kita boleh minta apa aja dan nggak harus bahasa Arab. Bahasa Jawa boleh, bahasa Madura boleh. Ada yang Madura di sini jemaah? Ya toh? Bahasa Padang ya boleh, bahasa Peteng ya, bahasa Inggris ya boleh, ya toh.
a'inini bikathrati sujud, tolonglah saya dengan memperbanyak sujud. Kita punya banyak masalah, punya banyak hal, sujud. Tertiblah sholat, tertiblah sholat yang betul sholatnya. Kalau jadi imam ya tunggu makmum, jangan sholat sendiri dengan menjadi imam tetap sama, jangan ya, jangan sholat sendiri dan menjadi imam gerakannya tetap sama, jangan ya toh. Jadi kalau jadi imam ya sholatnya nunggu makmum. Itu tertulis di Tirmidzi saudara jamaah, Kitabus Shalah bab qadrut tasbih ya toh. Kalau membaca tasbih dalam rukuk sujud, tasbihnya rukuk subhanarabbil azim, tasbihnya sujud subhanarabbil a'la, itu dibaca minimum 3 kali dengan tartil, dan itu menjadi ukuran minimum lamanya tumakninah. Bisa lebih, yang penting apa? Konsisten. Kalau 5 ya 5 terus, kalau 7 ya 7 terus. Cuman kalau jadi imam di situ ditambahi, kalau kamu membaca 3, kalau jadi imam bacalah 5, tambah berapa? 2, sehingga makmum gak buru-buru. Lah makmum jangan menggerakkan badan sebelum imam sempurna. Sehingga jemaah kadang-kadang imam itu ya harus punya trik juga. Saman kalau mau lihat imam di Mekah Madinah di YouTube saudara ya, kalau belum pernah umroh, saman lihat di YouTube bagaimana sudes itu rukuk itu gerakan dulu baru Allahu Akbar, bangun dari sujud ya karena sudah agak gemuk saudara, surem itu ya, berdiri apa duduk dulu baru berdiri Allahu Akbar, karena memang makmum lah. Makmum kadang-kadang imam baru bilang Allah udah langsung nggak boleh, dengerin sampai kata apa? Akbar. Lah imam kalau akbar ya gitu, jangan sampai Allah ini mau rukuk ya Allahu Akbar baru rukuk, salah Rasulullah. Ya usahakan pas rukuk ini akbar. Diingat-ingat jamaah, tertibkan sholat. Yang kita andalkan hanya sholat saudara. Fa in sholahat sairu amali, wa in fasadat apa? Fasadat sairu amali. Kalau sholat itu baik saudara jamaah, semuanya baik. Tapi kalau sholat kita rusak, semuanya rusak. Jagalah sholat, karena apa? Kita punya agama, keimanan kita, kejamahan kita, agama kita ini dijaga sebab sholat, dan sholat hanya satu-satunya amalan yang ada jaminannya dijaga agamanya. Man hafidhoha faqad hafidho dinah. Siapa yang menjaga sholat dijaga oleh agamanya. Kita baca tasbih, kita ahli puasa, kita baca Quran, gak ada jaminan kita dijaga agama kita, gak ada. Hanya sholat. Man hafidhoha faqad hafidho dinah, wa man dayya'a fa walima siwaha atiyan. Jadi orang menjaga agamanya, menjaga sholatnya dijaga oleh agamanya, tapi yang menyia-nyiakan sholat kepada yang lain lebih mensia-siakan. Nah ini sholat dijaga saudara jemaah, jaga betul sholat. Ibu-ibu terutama, jangan sampai men sudah selesai masih nunda. Ini dalam syarahnya saudara jemaah di Shahih Fiqh Sunnah, dalam syarahnya itu perempuan saudara jemaah akan disiksa oleh Allah yang suka menunda-nunda sholat, ditelanjangi oleh Allah di hari kiamat. Memang telanjang sudah manggil, terus disogok, nah belum dari silitnya sampai mulutnya disogok dari api, dirubung ular dan segala-galanya. Karena apa? Men sudah selesai. Sekarang ini loh, mennya sudah selesai. Mungkin masih belum bersih, nggak mandi junub, nunggu besok pagi ketiduran. Ini kan berarti sudah apa? 2 sholat terlewati. Mestinya ini kalau sekarang sudah suci, kan harus sholat isya sudah jamaah. Wong isya belum selesai. Lah terus tidur, besok pagi mau bangun pagi males, subuh terlewat. Berarti berapa saudara jamaah? Berapa sholat dilewati? 2. Di hari kiamat ditagih oleh Allah saudara jamaah. Lah sampean bisa selamat kalau banyak sholat sunnahnya. Perempuan hobilah sholat sunnah.
hobilah sholat sunnah. Sebab sholat itu satu-satunya amalan yang ada jaminannya orang itu dijaga agamanya. Malah jamaah sebagian cara menerangkan itu, kalau seseorang misalnya saya sebagai kepala keluarga, saya menjaga sholat saya menjaga sholat dalam keluarga saya sungguh-sungguh menjaga, itu nanti agama keluarga saya dijaga. Seorang imam kelompok, seorang imam desa, seorang imam daerah sungguh-sungguh sholatnya, mendirikan sholat berjamaah, diniati menjaga agamanya semua jamaahnya, disolati tertib, dijamaai tertib, diadani tertib, diqomati tertib, didoain tertib, sholatnya tertib betul, diniati saya menjaga sholat saya ini karena saya imam, supaya ru'yah saya ini agamanya juga terjaga. Saya kepala keluarga, saya ingin menjaga sholat saya betul-betul dirikan sholat jamaah di rumah saya, ayo sholat le, biar anaknya telat, biar apanya telat, tapi kita jaga sholat supaya apa? Sak keluarganya dijaga agamanya oleh Allah. Jadi imam daerah atau jamaah, saya harus menjaga sholat saya, agama jamaahnya sak daerahnya dijaga. Jadi jagalah sholat. Sholat itu satu-satunya amalan yang ada jaminannya kita dijaga agamanya. Nggak bisa kita jaga dengan baca Quran tok saja, nggak bisa, dengan puasa tok nggak bisa, hanya sholat. Dan sholat menentukan semua amal. Orang itu kalau dihisap nanti dapat, pertama sholat, kalau sholatnya betul baik, yang lain itu dihisap oleh Allah. Kalau sholatnya udah nggak baik, yang lain nggak dihisap oleh Allah. Karena apa? Pertama, sholatnya sudah rusak. Kalau orang itu sholatnya sudah rusak, fahuwa lima siwaha apa? Adhiya. Kepada yang lain lebih mensia-siakan. Mas jamaah, saya bilang berkali-kali jamaah ya, sholat, jagalah sholat, nikmatilah sholat. Kita dicipta oleh Allah untuk ibadah. Nikmatilah beramal apa? Kita dicipta Allah untuk beramal. Amalan yang membuat kita ke surga, amalan yang mengantarkan kita ke surga. Jaga sholat, habis itu apa? Tingkatkan. Untuk bisa menjaga sholat, nikmatilah sholat, nikmatilah beramal, nikmatilah semua pekerjaan kita, dakwaan kita dalam jamaah. Nikmati, kita semua sama di jamaah ini statusnya ingin cari surga, cuman tempatnya sendiri-sendiri. Ada yang di dapur, ada yang di masjid, ada yang di pondok, ada yang di guru, ada yang di YPBU, ada yang di bangunan-bangunan. Semua itu dapuan, semua itu amal soleh, semua itu tujuannya satu surga. Jadi kita ini semua sama ingin cari surga. Oleh karena Allah sudah membuat kita di situ, ya toh, membuat kita di situ, kayak Allah menggambarkan tuh, orang iman itu kayak rumah, ya toh, bunyanun apa? Marsus. Ada yang dikodar jadi apa? Dikodar jadi ini tiang. Ya wis gak usah mengeluh, asal dinikmati aja lur. Tiang ya gak kudanan ya gak opoan lur. Ada yang dikodar jadi apa? Lantai. Dinikmati aja, biar dikentuti, diapain, dikinjek-injek, kandang diwompoli, dinikmati aja. Jangan protes. Dikodar jadi atap, kudanan apa? Kepanasan, kena angin, gak usah ngiri. Ini kayak enak jadi jeding erek cek pengalaman. Tahu, jadi toilet sama cek pengalaman. Nah, ke toilet itu bukan pamer, mau kencing sama mau BO saudara. Nggak usah bayangin, wah ini kayak enak ya dari toilet yo pengalaman, anggar uang mlebu. Mari ngono buka baju. Iya dong. Jadi kadang jamaah itu nggak usah bayangin pengen, wah saya pengen jadi jangan, nggak usah. Wah pengen jadi imam, pengen jadi pengurus, pengen jadi penggemuk, pengen jadi apa sudah jamaah tim, pengen jadi organisasi, nggak usah. Wes aku mau berjamaah, yang penting mau swarga. Dadi apa yang tak lakoni, nikmati ibadah. Terutama kalau jamaah untuk bisa menikmati ibadah, ukurannya orang itu bisa menikmati sholat. Menikmati sholat, nikmatilah sholatmu. Mari kita nikmati sholat kita. Dan ini ditanyakan oleh Allah. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Zikir yang paling top ya di dalam sholat itu. Ingat yang paling top ya di dalam sholat itu. Karena zikir itu saja jamaah di Quran sendiri ini, zikir itu bisa zikir angan-angan, zikir fikiran, zikir hati, zikir lisan, zikir badan.
wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, surat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dagang kok suruh zikir, berarti apa saya jamaah? Pikirannya, hatinya itu zikir, maksudnya saya mau dagang, saya nggak mau nipu, nggak mau yang haram, nggak mau yang itu termasuk zikir. Ini wah ini haram, nggak mau, itu termasuk zikir. Ya, orang ittaqil mahrim takun abadan nas, takutlah kamu kepada yang haram, larangan-larangan, kamu akan menjadi manusia yang paling ibadah sepanjang hidupnya, ibadah terus. Karena apa? Di dunia ini yang banyak larangan. Kalau kita takut larangan, berarti kita zikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berarti apa yang zikir? Yang zikir apanya sahabat? Fikirannya. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kok ada pohon kelapa seperti ini? Kok ada pohon mangga seperti ini? Kok ada gunung seperti ini? Kok ada. Nah, Allah bisa bikin gini semua, berarti Allah bisa bikin surga. Di dunia aja udah indahnya kayak gini, bagaimana di surga? Itu namanya alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Zikir kan? Lillahi ma fis samawati, apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil apa? Albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus berangan-angan, wah tuh enaknya ya orang sugih itu ya, rumahnya bagus-bagus, wah mobilnya bagus-bagus, jajan tinggal panggil. Kita saja jamaah zikirlah dengan angan-angan, bayangin, wah di surga bagaimana ya, lihat perempuan cantik, waduh istri siapa ya, sudah punya istri, kapan saya punya istri seperti dia? Gak usah main gitu jamaah, insya Allah di surga nanti sama dapat istri yang lebih baik. Gak ada bagaimana? Lihat orang lagi gue wanteng, gede, dhuwur, dawa, ireng, koyok mas. Gak usah ngubur loras, untuk swarga kok bojoku dadi sinten? Nabi Yusuf, dhuwure koyok Nabi Adam. Wah, Nabi Adam itu tingginya 60 dirok saudara jamaah. Lah nek tingginya badannya 60 dirok pelur, wah. Masya Allah saudara gitu. Saudara, nikmati ibadah, okay? Nikmati ibadah. Bagaimana sih nikmati ibadah itu? Nikmati ibadah itu udah paling top. Prosesnya menikmati ibadah saudara jamaah, yang pertama apa kemarin? Tartilkan bacaan, bacaan tasbih, bacaan zikir, bacaan Fatihah, bacaan Quran, bacaan tahiyat. Tartilkan bacaan. Setelah sholat tartilkan bacaanmu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibayangin Mas Nur, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi tartilkan bacaan dulu. Setelah itu apa? Tahu maknanya. Tartilkan bacaan, terus apa? Tahu maknanya. Usaha tahu maknanya. Apa yang kita baca, usaha tahu maknanya. Kalau bisa guru-guru cabai rawit, guru-guru murid-murid kelas ABC, kelas 1A, 1B, 1C, anak muridnya dibiasain mengerti apa yang dibaca, mengerti maknanya. Jadi tahu bacaan. Terus habis itu baru di apa? Hayati. Ada namanya Hayati di sini saja mah. Nur Hayati, Siti Hayati, kenapa? Syifa Hayati. Jadi tartilkan bacaan, mengerti apa? Mengerti apa? Makna dan keterangannya, terus hayati. Yang terakhir baru kita bisa menikmati.
Hayati sudah jemaah baca. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza jibalu suyirat, wa idza al-isyaru uttilat. Saudara, idza syamsu kuwirat, ketika langit besok itu dilipat oleh Allah. Itu kita kalau udah tahu maknanya, kita baru bisa menghayati. Dah nih saya di situ, langit dilipat, bintang-bintang dijatuhkan. Terus saat saya sampai alimat nafsum ma ahdarat. Semua manusia masing-masing itu tahu apa yang pernah dia kerjain. Ditokno semua, ini loh amalanmu semua. Saudara sampean kalau membaca itu saja jemaah, belum sampai 14 ayat yang ke-14 ini sampean bisa nangis. Itu cara menikmati ibadah. Baca yang tartil, tahu artinya, hayati maknanya, bayangin kita ada di situ. Baru yang terakhir apa saja jemaah? Kita nikmati. Gak usah keburu-buru pengen selesai. Sholat itu gak usah keburu-buru selesai. Kita mau ngapain sih saudara? At-tahiyat juga gitu, gak usah keburu-buru selesai. Apalagi sholat sendiri, kecuali jadi imam. Kalau jadi imam harus melihat siapa yang di belakang. Adakah keperluan? Jam berapa? Sholat subuh wis telat, ojo-ojo dawa-dawa. Sholat subuh awal, ya toh? Barisnya masih sedikit, bacalah yang panjang, dinikmati. Jadi kudu bisa nimbang Rasulullah. Sudah subuhnya telat, bacanya panjang, oh. Jadi kayak bahur. Ya toh yang ke pasar ya sibuk, yang mau kerja ya nggak tenang. Nah itu, yang atine males, nah udah minta lu bahur ya toh. Tambah wis cek kayak bahur. Sholat tuh ham-ham bahur. Ini jaga sholat, nikmati ibadah. Terus bapak dan ibu-ibu, nikmatilah amalan yang diberikan kepada kita. Nikmati. Saya di Gading ini sahabat, di Gading ini sangat kompleks. Banyaknya manusia, banyaknya jamaah di sini, banyaknya student di sini, banyak siswa di sini, dan itu yang kita harapin. Itu menciptakan banyak lapangan amal soleh. Nikmati. Ya toh, adik-adik yang amal soleh dikirim oleh orang tuanya datang di sini untuk jadi pelajar di YPBU, Pondok Pesantren Gading Mangu. Well, nikmati, jadi sesuai, nggak usah tertekan, nggak usah ini biasa. Kalau kangen biasa, kita manusia mesti kangen. Gimana? Meskipun rumahnya kadang tuh lebih jelek, lebih apek para saudara. Tapi yang namanya itu home sweet home saudara. Home sweet home. Home sweet home itu ya apa ya? Ya home sweet home. Ada orang jamaah yang rumahnya lebih baik dari Masjid Nur ini jamaah. Umpama ada yang nggak segede Masjid Nur. Gimana bagaimana? Rumahnya anak-anak di sini Masjid Nur, malah nek turu jan sampai koyong wis ngudui jan sempat turu Pak Lur. Nek ngantuknya ini biasa belum, ngantuknya sampai nyium dengkul Pak Lur. Berarti kan nikmat betul tidur di Masjid Nur saudara. Tapi ya usaha nikmati sekolah di sini. Adik-adik zaman kalau sekolah SMP sampai SMA cuma 6 tahun, tapi berguna sepanjang hidup. Kalau sekolah SMP saja di sini cuma 3 tahun, tapi sampai bisa tes jadi mubalek, jadi MT sebelum SMP kelas 3, beautiful, jagoan. Akan berguna sepanjang masa. Sama di sini cuma SMA cuma 3 tahun. 3 tahun itu sebentar. Dibanding usia 50 tahun, 3 tahun itu kayak kedip dok saudara. Tapi pengalaman itu nggak terlupakan sama sekali. Saudara, saya nasihatin anak-anak saya ya. Anak saya itu mondok. Anak saya yang pertama mondok sudah MT. 2 anak saya sekarang mondok di Gringging. Tapi yang satu sudah mau saya ajak pulang. Yang satu masih pengen di sana. Ini saya share dengan orang tua juga dengan semua anak-anak siswa-siswa ya, supaya ini punya indranya itu dibuka semua, panca indranya itu dibuka semua. Saya cerita ke anak saya gini, Duk, Le, nak kamu saya pondokin itu bukan karena abahmu nggak bisa ngajar ngaji. Insya Allah saya bisa ngajar ngaji, hatta sana apa semua insya Allah saya bisa. Dan
insya Allah I'm more than capable. Saya lebih dari sekedar mampu, insya Allah. Tapi saya pengen kamu tetap mondok, karena apa? Di pondok kamu bukan hanya belajar hadasana, dan kamu saya suruh, kamu saya buka pikiran kamu, jangan hanya belajar hadis Quran makna, jangan. Kamu seumpama pulang kamu belum khatam Quranmu, belum khatam hadismu, bolong-bolong, nggak apa-apa, tapi kamu harus belajar yang lain yang abang nggak bisa ngasih. Apa itu? Kamu lihat bagaimana guru-guru mengajar, guru ini, kamu catat nasihat-nasihatnya. Kamu lihat bagaimana teman-teman kamu struggle, ada yang kangen rumah, ada yang nggak punya duit, ada yang berlebihan, ada yang tingkahnya yang macam-macam. Kamu belajar dari mereka. Kalau mau barangmu hilang, kelihatan dipakai teman, kamu datengin, bilang itu sebenarnya punya saya, tapi saya halal untuk kamu. Nanti kalau kamu perlu, kalau teman kamu pegang-pegang bajumu, pegang-pegang kudungmu, pegang-pegang, pengen kasihin, insya Allah Bapak bisa beliin. Belajar apa? Mandiri. Di sana kamu harus belajar mandiri, belajar sholat yang tertib, belajar taat kepada guru. Saya tidak bisa memberikan itu di rumah. Jadi jamaah, adik-adik yang mondok-mondok ini, jangan hanya konsentrasinya belajar hadasnya dipenuhin, tapi belajarlah berkarakter, punya hati, kasih sayang. Saya bilang, kalau saya abah bawa oleh-oleh untuk kamu, bagi dengan sak kamar kamu. Kalau bisa tetangga kamar kalau cukup, bagi, kasih mereka meskipun sedikit-sedikit. Makan bersama. Atau jangan merasa pol dewe. Nah itu. Tuh, hormati gurumu, siapa aja hormati gurumu. Hormati orang yang dijadikan ustadz kamu. Kamu kenalkan siapa imam-imam di situ, kamu harus kenal. Kamu lihat anak-anak yang menderita, seandainya ada anak yang nggak mampu, perlu kamu bantu, kalau nggak mampu bilang sama abah, nanti insya Allah saya bantu. Saya jamaah, membuka apa? Membuka wawasan anak kita, adik-adik juga gitu. Buka wawasanmu di sini. Pondok di Gading jangan hanya konsentrasi menuin Quran, menuin hadis. Itu penting, tapi masih ada yang lebih penting. Apa? Belajar karakter. Jadilah mubalik yang punya karakter, semangat perjuangan, semangat menyampaikan agama, mempunyai referensi yang banyak. Pak Ustadz guru ini di sini manggilnya Pak Guru apa? Mubalik niku. Hah? Pak Sid. Yang kalau GU manggilnya juga Pak ya? Hah? Pak Guru. Jadi Pak Guru ini apa istimewanya? Pak Guru ini apa istimewanya? Pak Guru ini apa istimewanya? Meskipun didengarin gak enak, jangan, nikmati. Nikmati. Ini salah satu resep apa? Menikmati ibadah, menikmati amalan. Bapak-bapak guru-guru sini juga gitu, nikmati jadi guru. Biarpun murid kita bagaimanapun, mereka adalah murid kita. Dan sudah saya bilang, guru sejati tidak pernah memilih murid. Pejuang sejati tidak pernah memilih apa? Tidak pernah memilih apa? Pekerjaan. Pejuang sejati tidak pernah memilih dapuan. Nikmati saja. Ini sengaja saja malam ini saya review supaya kita apa? Nah, lepas itu jamaah nikmati ibadah. Bapak-bapak kemarin saya ajak untuk apa? Ibu-ibu semua, adik-adik yang belum menikah, belajarlah siap mendidik anak. Siap mendidik anak. Sampean pengen anak sampean bahagia, simpel sekali. Didik mereka, latih mereka menjadi orang ahli syukur, ahli takwa, ahli ibadah, menjadi orang yang soleh, ahli tawakal, akhlaknya baik. Insya Allah saudara jamaah mesti bahagia, karena jaminannya dari Allah Rasul begitu. Ahli syukur, ahli takwa, ahli ibadah, menjadi orang yang soleh, ahli tawakal, akhlaknya baik, di mana-mana bisa hidup. Allah mencukupi, Allah memberi rezeki, Allah memberi jalan keluar. Terus kalau memberi anak, apa prioritasnya? Ini ada dua versi. Semua sama-sama dari Masyaikhul Akbar, semua dari para perawi hadis yang lama. Tinggal kita mau milih yang mana. Milih salah satu berhasil aja sudah mau, udah bagus. Apalagi dua-duanya. Satu cuma beberapa poin berhasil, bagus sekali. Apalagi semuanya bisa berhasil. Siapkan anak-anakmu menjadi calon suami dan istri yang baik. Didik mereka cinta kepada siapa? Allah Rasul, tauhid. Didik mereka cinta kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Tahu kedudukan saudara. Ini paman, ini bule, ini paklik, ini walimu, ini mahromu, ini bukan mahromu. Didik mereka seperti itu.
didik mereka punya adab ma'az zumala wa adabum al astiqa, adab dengan zumala, didik mereka hormat kepada imam, taat kepada imam, punya arah kita, ya loh. Didik mereka bagaimana beribadah yang benar, didik mereka menjadi orang yang disiplin waktu, bersih diri. Ajari mereka bahwa hidayah ini harus dibeli dengan kesungguhan. Gak ada jaminannya orang lahir jamaah jadi jamaah, gak ada jaminannya. Sama dengan orang luar jamaah, lahir orang luar jamaah, gak ada jaminannya mereka hidupnya akan menjadi kafir terus. Mereka lahir luar jamaah, kemungkinan akan dapat hidayah. Bagaimana? Orang luar jamaah itu apa? Kalau lahir luar jamaah akan jadi orang luar jamaah? Belum tentu. One day mereka bisa insaf. Yang di jamaah lahir jamaah, na'udzubillah min dzalik jamaah. Jangan sampai gedenya harus gak jadi jamaah. Yang kita harapkan lahir jamaah, gede jamaah jadi jamaah. Tapi jalannya gak gitu. Minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu apa? Wa yamutu apa? Kafirun. Minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafirun. Manusia itu ada yang lahirnya iman, gedenya iman, matinya kafir, na'udzubillah min dzalik. Itu ya di kita ini dalil itu. Tapi wa minhum mayyuladu kafirun wa yahya kafirun wa yamutu apa? Mu'minan. Lahir kafir, gede kafir, matinya iman. Tapi ada juga yang kita harapkan minhum mayyuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Itu yang kita harapin. Terjadinya di kita, orang yang lahirnya di dalam jamaah, gedenya jadi orang jamaah, meninggalnya dalam keadaan jamaah. Kenalkan mereka itu, doain anak kita sejamaah, lulus kepalanya tiap hari. Punya kesempatan sholat, anak sampean ngerangkul apa sejamaah, doa untuk anak. Allahumma hdi siapa namanya? Allahumma hdi Muhammad Dong, Allahumma hdi Muhammad Ansori, Allahumma hdi Rijal, Allahumma hdi siapa? Lil Islam wal iman wal jamaah nasihah, Allahumma faqih fiddin. Tiap-tiap ya Allah jadikan anak saya jadi anak jemaah yang faham fakih, ilmunya banyak, akhlaknya baik, punya rezeki yang mudah, hal banyak barokah, rezeki akhlak karimahnya banyak, pekerjaannya mudah, jodohnya barokah. Sejak kecil doain terus, nyelengi cek cilik kok itu anak jodoh. Well, apa salahnya? Masa kecil doain jodoh terus sampai tua. Sama doa tiap hari 5 kali sehari, ya loh. 1 bulan 150 kali, 1 tahun sudah jamaah, nggak pernah berhenti. Belum sholat malamnya, belum sholat sunahnya, belum ketika sama ngerangkul anak sampean. Ajari mereka bahwa mereka itu hidup jamaah itu nggak ada garantinya jadi jamaah. Mereka harus berjuang untuk menjadi orang jamaah, dan doain mereka. Terus hindari mendoakan jelek kepada siapa? Anak. Jangan berdoa jelek untuk anak. Itu versi 1. Tapi versi dari surat Luqman, nasihatnya Luqman pertama apa? Ajari anakmu tentang keesaan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua, ajari mereka untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ajari mereka menjadi orang yang berani mengakui kesalahan. Ma'wat tabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum wa bima kuntum ta'malun. Ajari mereka menjadi orang yang ahli tobat. Terus ajari mereka apa? Menjadi orang yang takwa. Biarpun sendiri nggak berani melanggar, biarpun sendiri nggak berani melakukan pelanggaran dosa, biarpun sendiri tetap sholat, tetap zikir, tetap baca Quran, nggak usah disuruh-suruh. Ini yang agak sulit saudara, menciptakan karakter anak atau mendidik karakter anak sampai bisa menjadi kefahaman mandiri. Yang berikutnya apa jamaah? Kalau sudah bisa mandiri, didik mereka menjadi orang yang ahli sholat, bisa memerintah kebaikan, melarang dari keburukan, gak menjadi sombong, you know? Gak menjadi sombong. Terus berjalan gesturnya baik, bisa belajar ngomong pelan, bisa belajar ngomong apa? Pelan. Waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Oh, wasbir alaman asobak. Nomor berapa? Nomor 6 tadi itu. Apa? Wasbir alaman asobak inna dzalika min azmil umur. Ajari anak kita untuk sabar menghadapi cobaan. Ajari anak kita untuk bisa nerima tidak semua yang diinginkan itu keturutan. Itu.
apa prioritas